terbagi. Pembagian bioteknologi ada dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional, yaitu alat yang digunakan menggunakan sederhana tanpa peralatan canggih. Dan yang kedua, menggunakan metode sama tanpa sterilisasi. Dan yang ketiga, barang yang diproduksi sedikit. Dan yang terakhir, biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu biasanya menggunakan ragi dan bakteri. Dan yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu kebalikannya dari konvensional, yaitu alat yang digunakan sudah canggih berdasarkan penelitian menggunakan sterilisasi modern dan produksi massal menggunakan enzim dan DNA. Pengertian bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah ilmuwan yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai jenis mikroba atau mikroorganisme yang bertujuan untuk menghasilkan produksi dalam pangan manusia. Contoh bioteknologi pangan: memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatan roti atau kue, memanfaatkan mikroorganisme membuatan asinan atau acar, memanfaatkan mikroorganisme untuk membuat mentega dan keju, memanfaatkan mikroorganisme membuat minuman beralkohol. Jadi, ini gambaran dari penjelasan tersebut, yaitu kue, minuman beralkohol, acar, dan tape. Keju. Tabel bioteknologi pangan. Tape, bahan utamanya itu kedelai, dan mikroorganisme yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Kecap, bahan utamanya yaitu kedelai. Mikroorganisme yaitu Aspergillus lenti dan Aspergillus organis. Dan ini masih banyak penjelasannya, jadi bisa dibaca. Penjelasan berikutnya akan dibawakan oleh Novi. Yang pertama, tape. Tape dibuat dengan bahan utama berupa singkong dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Camir Saccharomyces cerevisiae. Rasa masam pada tape disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Bahan utama tape ini singkong. Setelah diolah menjadi tape. Itu ya. Yang kedua, yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat. Misalnya, Lactobacillus casei, Streptococcus thermococcus, Lactobacillus vulgarius, dan Bifidobacteria. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan asam-asam pada yogurt. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dalam proses koagulasi atau pengentalan protein khasiat susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan benet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus vulgarius, Lactococcus, dan Streptococcus thermococcus. Yang keempat, tempe. Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit.
fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Triani. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah kecap. Kecap merupakan salah satu produksi hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus wendtii. Dan selanjutnya itu adalah roti. Roti merupakan makanan terbuat dari bahan dasar utama tepung, terigu, dan air. Roti sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Dan selanjutnya yaitu minuman beralkohol. Bir merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari biji serealia, sedangkan blend terbuat dari ekstrak buah anggur. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces, jenis Saccharomyces, dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Dan pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Triani. Apa sih Bang? Akan membahas tentang dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi terhadap lingkungan. Pelepasan organisme transgenik berubah secara genetik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi terhadap kesehatan. Produk rekayasa di bidang kesehatan dapat juga menimbulkan masalah serius. Contohnya adalah penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Beberapa produk bioteknologi lainnya seperti alkohol dapat disalahgunakan dibuat menjadi minuman beralkohol yang jika dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Tutup ya. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Raudatul Jannah. Bahasan selanjutnya dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi terhadap ekonomi. Beragam produk dari bioteknologi menunjukkan bahwa bioteknologi mengandung dampak ekonomi yang membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Produk bioteknologi dapat memungkinkan petani kecil menggunakan hormon pertumbuhan sapi, bovine growth hormone atau BGH dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian.